Oke, pagi teman-teman. Balik lagi. Sekarang kita riding kecil-kecil aja ya. Aku riding sendiri. Kita muter yuk ke depan, lewatin Hayamuruk dan kota. Kita lihat ada apa di PSBB. Oke, apa kabar kalian semua pagi ini? Kalian semua sehat walafiat dan sehat secara kesehatan lah gitu. Oke, saat ini hari Minggu tanggal 3 jam 10.02. Oke, tunggu bentar. Jam 10:02. Kalian bisa lihat kan PSBB adalah PSBB, akan tetapi pembatasan penggunaan kendaraan tidak dibatasi. Sekarang kita mau kemana ya? Kita muter-muter dulu aja sebelum aku mau ke daerah Pluit. Jadi kita muterin ke Jalan Gajah Mada terlebih dahulu. Kita lihat di Gajah Mada ada apa gitu. Oke, hari ini hari Minggu. Biasa sih kebanyakan hari Minggu kita umat Katolik atau umat Kristiani melakukan yang namanya ibadah di gereja. Akan tetapi karena PSBB kita melakukan secara live streaming gitu. Aku sebenarnya mau bahas sih apakah ibadah dengan menggunakan live streaming itu boleh? Boleh sih boleh. Akankah itu bermanfaat gitu? Yang biasa kita ke tempat ibadah ternyata sekarang orang goblok udah tahu salah ngotot lagi. Biasa orang Indonesia kalau udah salah ngotot, dan itulah orang-orang Indonesia. Gua kira suara motor gua bunyi, ternyata depan gua bajai bunyi. Kuping gua terlalu sensitif. Walaupun gue udah pakai full face, akan tetapi suara yang mericik tetap kedengaran. Tuh, suara bajai yang bunyi. Gitu. Gajah Mada tutup.
sepi, biasa rame. Udah jam 9 biasa rame, ini sepi banget gitu. Jadi tetap berjalan seperti biasa. Oh ya, aku mau bahas, kalian bisa lihat gak di pinggiran sini ada parkiran mobil. Sebenarnya aku nggak setuju sih di pinggiran jalan dibuatin parkiran mobil gitu. Karena kenapa aku nggak setujunya? Karena jalanan besar cuy, dibuat di pinggir kirinya parkiran mobil, dan di garis-garis ini itu adalah parkiran mobil, tapi di sampingnya itu kosong gitu loh. Jadi bisa buat pengendara sepeda motor untuk lawan arah gitu. Itu sih yang aku nggak setuju. Dan yang keduanya nggak aku setuju adalah jika ini kan jalanan besar, di sebelah kiri ada parkiran, ada tempat parkir mobil motor, dan mereka bisa taruh di sana sesuai batas yang sudah ditentukan. Kalau ada yang nggak tahu jalan, tiba-tiba dia mereka ke kiri dan nabrak, itu kan yang repot gitu. Untuk sampai sekarang sih emang masih belum ada kejadian seperti itu. Semoga nggak terjadi ya. Cuman ya itu dia resikonya. Udah terbiasa orang Indonesia itu kalau nyalip kendaraan itu nggak selalu dari kanan, itu selalu dari kiri. Makanya itu kalau tiba-tiba mereka ngebut jalan nggak sadar, tiba-tiba ke kiri, mereka bisa nabrak kendaraan yang parkir di sebelah kiri. Itu sih yang aku nggak setuju. Dan kenapa juga gubernur mengiyakan untuk parkir di jalan, sedangkan di sini banyak gedung-gedung yang bisa menyediakan tempat parkir gitu loh. Di samping kanan ada LTC Glodok, di sebelah kiri ada beberapa apartemen yang siap menampung, ada City Walk, ada apartemen apalagi di situ, dan di situ juga ada Glodok. Itu banyak lahan parkir gitu. Untuk apa sih mereka menggunakan parkiran yang ada? Makan akan lebih semrawut dan akan menjadi macet gitu. Buat apa gitu. Dan juga yang aku nggak setuju adalah ini, mereka nyebrang, ada putar balik, mereka lawan arah motor dikit langsung nyebrang. Itu yang aku nggak setujunya gitu. Untuk saat ini sih seperti itu gitu. Dan sepi jalanan, jalanan sepi untuk di pagi hari. Di malam hari akan berubah kembali menjadi ramai. Sampai di kota tua pun tutup gitu, nggak boleh ada keramaian. Padahal omset mereka di dalam kota tua itu banyak loh, yang namanya tempat-tempat makan gitu. Aku ya itulah Indonesia menerapkan PSBB, akan tetapi mengangkat semua sektor yang dianggap membuat keramaian. Padahal mereka nggak perlu untuk mengangkat kegiatan usaha, tapi harus disosialisasikan
dengan memberitahukan kalau kalian membuka usaha kalian, kalau ada pelanggan yang datang harus jaga jarak dan apa segala macam gitu, tanpa harus memutus yang namanya penghasilan mereka. Memutus penghasilan mereka itu menambah yang namanya pengangguran. Solusi dari pemerintah sudah jelas, peraturan dari pemerintah sudah jelas, solusinya adalah pemberian bantuan berupa sembako. Akan tetapi nggak jelas sembakonya dibagi ke mana. Di daerah rumah aku RT RW nya bagi sembakonya juga nggak jelas. Ada sebagian yang dapat, ada yang dapat, ada yang enggak, dan itu nggak jelas. Dan nggak jelas juga dari pemerintah, catatan dari pemerintah itu seharusnya pemerintah membuka data, jadi per wilayah, per RT RW ada pembagiannya berapa bungkus yang dibagi gitu, supaya jelas, dan nama-namanya itu supaya jelas berapa bungkus yang dibagi. Jangan sampai ini menjadi celah, itu menjadi celah untuk oknum-oknum yang yang memanfaatkan situasi ini gitu loh. Seharusnya ada yang dapat, ternyata jatahnya dibilangnya dapatnya cuma segini dan kurang, dan hanya beberapa orang dan yang lain nggak dapat gitu loh. Itu seharusnya yang pemerintah harus pikirkan gitu. Oh ya, satu lagi yang harus pemerintah pikirkan adalah mereka yang kerja di Jakarta dan ngontrak, yang karena PSBB mereka nggak kerja, itu yang nggak dapat bantuan. Keren gitu loh. Hanya penduduk DKI Jakarta yang terdaftar, yang aku nggak tahu pendaftarannya seperti apa, yang dicatat sama RT RW nya seperti apa, yang dilaporkan ke pusatnya seperti apa, aku kurang gitu tahu. Akan tetapi itu banyak juga situasi yang seperti itu. Jadi orang-orang yang kontrak, yang datang bukan KTP DKI, yang pendatang itu mereka nggak dapat sembako, walaupun mereka masih di Jakarta gitu loh. Mereka masih di Jakarta dan nggak bisa pulang gitu ke kampung halamannya. Nggak bisa pulang karena ada pembatasan juga, ada peraturan pemerintah nggak boleh mudik. Antara mudik dan pulang kampung nggak jelas kan. Antara mudik dan pulang kampung itu nggak jelas. Habisnya yang kedua adalah mereka tidak mempunyai penghasilan juga gitu loh. Penghasilan mereka di-cut dan mereka nggak tahu, nggak jelas penghasilan dari mana. Itu sih menurut aku sih gitu. Seharusnya pemerintah membuka data berapa orang yang dapat, berapa orang yang mendapatkan bantuan, dan nama-namanya tertera. Seharusnya pemerintah membuka data itu gitu loh. Seharusnya lebih enak itu pembagiannya bukan di RT RW, tapi di kelurahan atau kecamatan. Jadi hari ini wilayah ini, RT ini dipanggil untuk ngambil, nanti hari ini RT ini untuk ngambil. Jadi jelas nama mereka ada tercantum, jadi tidak ada permainan di tingkat bawah gitu. Seharusnya pengambilan jatahnya itu harusnya di pusat gitu loh. Aku sih lebih aware, lebih enak, lebih terjamin adalah memberikan bantuan yang daripada sembako. Lebih baik memberikan bantuan secara tunai. Secara tunai itu lebih jelas, lebih bagus untuk peruntukannya gitu. Aku mau ke niaga bentar, mau masukkan uang dulu, nanti baru kita lanjut.
Oke, kita lanjut. Pom bensin Pertamina, bau sampah. Karena di seberang situ adalah tempat penimbunan sampah sementara. Untung pakai celana panjang. Tadi sebenarnya mau pakai celana pendek. Melihat mendung dan nggak panas, ternyata di sini panas banget. Dan ternyata di sini panas banget. Harley. Oh ya, pembahasan mengapa suara motor Harley itu seperti bunyi seperti bunyi suara kaleng. Ada di beberapa video itu kalau ada razia penilangan mengenai suara knalpot, Harley lolos, sedangkan motor-motor sport yang memakai knalpot racing itu nggak lolos gitu. I don't know. Sekarang kita berhenti dulu, kita tunggu waktu bentar karena aku juga nggak mau lama-lama nunggu di sana.